Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Dalam kesempatan ini, saya Putu Okawideningsih, peserta Latsar CPNS Angkatan Kedua tahun 2025, akan mengulas keteladanan Bapak Baharudin Jusuf Habibie, serta bagaimana nilai ASN akuntabel tercermin begitu kuat dalam kiprah Bapak Habibie. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi acuan perilaku ASN dalam bekerja secara profesional, melayani masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik. Salah satu nilai penting berakhlak adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nilai ini tercermin dalam beberapa kata kunci utama, yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Baharudin Jusuf Habibie atau akrab dikenal dengan B.J. Habibie. Namanya tak pernah lekang oleh waktu. Nama seorang Presiden Republik Indonesia ketiga yang masih diingat oleh bangsa Indonesia karena kecerdasannya. Berbagai prestasi memukau hingga kisah cintanya terhadap sang istri, Ainun. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya adalah seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sementara itu, ibunya berasal dari etnis Jawa. Beranjak remaja, B.J. Habibie semakin menonjol sebagai sosok yang tekun dan penuh semangat. Setelah menamatkan SMA di Bandung, beliau melanjutkan studi ke Jerman dengan menempuh jurusan teknik penerbangan di salah satu kampus terbaik di Eropa. Ia belajar dengan disiplin tinggi dan berhasil lulus dengan predikat terbaik, meraih gelar doktor, dan kemudian bekerja di industri pesawat terkemuka di Jerman. Di sanalah beliau menciptakan teori crack propagation yang kini dikenal luas sebagai teori Habibie. Dedikasinya pada ilmu dan komitmennya pada tanggung jawab menjadikan Habibie sebagai sosok yang sangat mencerminkan nilai akuntabel. Nilai akuntabel Habibie tercermin kuat saat Habibie masih muda. Yang pertama, Habibie menjaga integritas dalam menuntut ilmu dengan memegang teguh komitmen akademik. Yang kedua, konsistensi dan tidak mudah menyerah meskipun saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, Habibie menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar atas amanah pendidikan yang ia emban dan membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya hingga akhirnya dikenal sebagai sosok ilmuwan. Satu-satunya yang bisa menghubungkan dari Sabang sampai Merauke atau tiap titik di benua maritim Indonesia itu adalah pesawat terbang. Setelah menimba ilmu dan berkarir di Eropa, B.J. Habibie memilih pulang ke tanah air, bukan untuk mencari kemewahan, tetapi membangun bangsanya sendiri. Pilihan B.J. Habibie untuk pulang ke tanah air mencerminkan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan Habibie untuk membangun kemandirian bangsa dalam bidang teknologi mencerminkan integritas dalam pengabdian, konsisten pada visi, serta tanggung jawab besar sebagai sosok yang dapat dipercaya membawa perubahan. Dengan tekad kuat, ia membangun industri pesawat terbang Nusantara dan melahirkan N250 Gatotkaca, pesawat pertama buatan anak bangsa yang terbang perdana pada tahun 1995. Itulah wujud nyata kecintaan Habibie pada negeri, berani bermimpi dan mewujudkannya untuk Indonesia.
Di tahun 1998, dalam masa yang penuh gejolak dan perubahan, B.J. Habibie dipercaya memimpin bangsa sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Ia pun berusaha menciptakan situasi yang kondusif. Di bawah kepemimpinan Habibie, kestabilan politik dikawal dari berbagai sisi. Yang pertama dengan menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pada era Orde Baru, kebebasan pers media sangat ditekan oleh perizinan pemerintah, dan baru di pemerintahan Habibie, syarat perizinan ini dihapuskan sehingga pers lebih bebas menyuarakan kritik dan mengawal demokrasi. Dalam menjaga demokrasi, Habibie juga mengizinkan berjalannya pemilihan umum pada tahun 1999, sekaligus mengesahkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 1999 yang melahirkan banyak partai politik dari berbagai elemen suara rakyat, sekaligus mengakhiri monopoli Partai Golkar yang selama ini selalu dibenangkan di era Orde Baru. Sebagai presiden, Habibie dihadapkan pada tantangan besar, yaitu masa depan Timur Timur. Ia mengambil keputusan berani dengan memberi hak bagi rakyatnya untuk menentukan nasibnya sendiri, karena setiap bangsa memiliki hak untuk memilih jalannya. Melalui jejak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timur Timur memilih merdeka. Maka, Indonesia pun melepas wilayah tersebut secara damai dan terhormat. Sebuah langkah penuh tanggung jawab dan integritas. Lalu, bagaimana ketiga keputusan besar itu mencerminkan nilai akuntabel? Berikut ini adalah penjabaran dari nilai-nilai akuntabel yang tercermin dalam setiap kebijakan penting Presiden Habibie. Presiden Habibie membuka ruang kebebasan bagi media setelah era panjang pembatasan informasi. Ia memberi ruang bagi informasi yang jujur dan terbuka, sebuah cermin nilai transparan. Dan dengan keteguhan memperjuangkan kebebasan berekspresi, ia menunjukkan integritas sebagai pemimpin yang menjunjung hak bicara rakyatnya. Pasca Orde Baru, Habibie menginisiasi pemilu secara langsung dan terbuka. Prosesnya transparan, adil, dan tanpa intervensi, menunjukkan nilai transparan. Ia juga menyerahkan kepercayaan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa mencampurkan kepentingan pribadi, mencerminkan prinsip dapat dipercaya. Habibie mengambil keputusan besar memberi rakyat Timur Timur hak untuk menentukan nasibnya sendiri lewat referendum. Tindakan ini mencerminkan integritas karena ia menghormati hak asasi dan keadilan. Dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, ia siap menghadapi segala risiko dari keputusan itu demi prinsip demokrasi. Dari kecintaannya pada ilmu pengetahuan hingga keberanian pengambilan keputusan besar untuk bangsanya, B.J. Habibie telah menunjukkan bahwa menjadi akuntabel bukan sekedar memenuhi tugas, tetapi tentang memberi yang terbaik dengan hati dan integritas. Sebagaimana kutipan beliau, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.